Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anggun Almardia dengan NPM 2301081032. Di sini saya dari Prodi D3 Keuangan dan Perbankan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pajak pusat dan pajak daerah. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak pusat dan daerah. Jadi, pajak pusat itu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan institusi terkait lainnya, misalnya bea cukai. Jadi, pendapatan dari pajak pusat itu akan masuk ke APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atau provinsi, kabupaten, kota, dan menjadi sumber pendapatan APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi, bedanya pajak pusat dan pajak daerah ini ada di nanti dia masuk ke anggarannya. Jadi, kalau misalnya pajak pusat, dia akan masuk ke anggaran negara. Kalau misalnya pajak daerah, dia akan masuk ke anggaran daerah gitu. Jadi slide ke selanjutnya di sini ada regulasi di pajak pusat. Yang pertama itu ada UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Lalu yang kedua ada UU nomor 6 tahun 1983 JO, UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lalu yang ketiga ada peraturan turunan seperti PMK, peraturan DJP, dan lain-lain. Lalu pajak daerah itu ada UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu yang kedua ada peraturan daerah atau perda masing-masing di setiap wilayah. Jadi di sini ada jenis dan contoh pajak pusat. Yang pertama itu ada PPH atau pajak penghasilan. Jadi PPH ini adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh per orang. Contohnya di pasal 21 itu ada gaji karyawan, dan PPH pasal 25/29 itu ada di pengusaha. Jadi gaji karyawan, gaji pengusaha itu nanti akan dipotong pajak, masuknya ini ke pajak penghasilan atau PPH. Lalu yang kedua ada PPN atau pajak pertambahan nilai. Jadi pajak pertambahan nilai itu adalah pajak atas pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredaran dari produsen ke konsumen. Contohnya PPN 11% saat beli barang di toko. Lalu yang ketiga ada PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Jadi di sini adalah pajak atas tambahan ketika konsumsi barang mewah. Contohnya, kita beli mobil mewah, atau tas Dior, atau yang lain-lain, itu akan dikenakan PPNBM. Lalu, yang keempat ada PBB pusat, atau sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Jadi di sini adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimanfaatkan untuk sektor-sektor sejenis. Contohnya, ada PBB atas lahan yang digunakan untuk pertambangan. Lalu yang kelima ada bea cukai. Jadi di sini pajak atas dokumen tertentu yang memiliki nilai hukum atau ekonomi. Contohnya ada kontrak kerja di atas 5 juta dan surat perjanjian. Nah, di sini slide selanjutnya ada jenis dan contoh pajak daerah. Nah, jenis dan contoh pajak daerah itu yang pertama ada pajak kendaraan bermotor atau PKB. Jadi di sini adalah pajak atas kenaikan kendaraan bermotor. Contohnya kita bayar PKB tahunan mobil atau motor. Lalu juga ada bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Contoh itu adalah pajak saat terjadi perubahan kepemilikan. Contohnya, kita beli motor second nih, motor bekas, terus kita nanti harus bayar BBNKB itu. Lalu yang ketiga ada pajak bahan bakar
kendaraan bermotor PBKB, PBBKB ini adalah pajak atas pembelian bahan bakar, contohnya sudah termasuk saat kita beli bensin. Lalu ada pajak air permukaan, ini tidak saya tulis di PPT. Ada pajak air permukaan, ada pajak rokok, ada pajak hotel. Nah, pajak hotel ini adalah pajak atas pelayanan penginapan. Contohnya kita menginap di hotel itu ada pajak 10%. Lalu ada pajak restoran, itu pajak atas penjualan makanan di restoran. Contohnya kita makan di restoran itu kena pajak 10% di struk makan kita. Itu biasa kita kalau misalnya ke restoran gitu, itu kan bakalan ada kena pajak tuh gitu. Nah, lalu ada juga pajak hiburan, pajak atas penyelenggaraan hiburan. Contohnya kalau misalnya kita nonton konser, karaoke, atau bioskop, itu kena pajak juga. Lalu juga ada pajak reklame, itu ada pajak atas penyelenggaraan iklan. Contohnya kita billboard, iklan di jalan itu kena pajak. Terus ada juga pajak penerangan jalan, ada juga pajak air dan tanah, itu pajak atas pengembalian air dari tanah. Contohnya kalau kita ambil air tanah untuk operasional. Lalu ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Lalu next slide. Itu ada hukum perpajakan dan teori perpajakan. Jadi, hukum perpajakan itu adalah keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak sehubungan dengan pengenaan, pemungutan, dan pembayaran pajak. Lalu ada teori perpajakan. Nah, teori perpajakan itu adalah kerangka konseptual yang menjelaskan alasan, prinsip, dan tujuan pengenaan pajak oleh negara, serta bagaimana pajak itu seharusnya dirancang dan ditetapkan secara adil dan efisien. Lalu, konsep dalam hukum perpajakan itu ada yang pertama ada subjek pajak, lalu yang kedua ada objek pajak, yang ketiga ada tarif pajak, yang keempat ada pemungutan pajak, yang kelima ada sanksi pajak. Lalu, konsep dan jenis teori perpajakan. Yang pertama itu ada teori asuransi atau insurance teori, lalu yang kedua ada teori kepentingan, yang ketiga ada teori gaya pikul, yang keempat ada teori balas jasa, dan yang kelima ada teori distribusi. Sekian penjelasan atau PPT dari saya akhiri, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.